Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Hari ini kita akan coba melakukan instalasi Fedora Workstation versi 33 pada software Oracle VM VirtualBox Manager. Di sini saya sudah membuat sebuah mesin virtual mesin dengan nama Fedora. Kemudian konfigurasinya saya set memorinya ini adalah 4 GB. Kemudian harddisknya 12 GB. Kenapa 12 GB? Karena nanti pada saat instalasi si Fedora itu mensyaratkan kurang lebih 10 GB. 10 GB sehingga 12 GB saya rasa cukup ya. Oke, kemudian nanti bootingnya lewat optical drive di mana saya akan menambahkan atau saya sudah menambahkan file ISO untuk Fedora Workstation Live 64 bit versi 33. Baik. Untuk memulainya kita bisa langsung hidupkan mesin virtualnya dengan klik tombol start. Kita bisa klik tombol switch untuk full screen ya. Nah, di sini ketika booting awal, di sini akan kita memilih start Fedora, ya, bukan tes. Kalau kita mau tes juga bisa medianya dalam keadaan baik atau tidak. Jika tidak juga tidak masalah, kita bisa langsung start Fedora. Kita tunggu proses booting dari si Fedora versi 33 ini. Oke, sejauh ini bootingnya berjalan normal, karena tidak ada pesan kesalahan, error pada saat proses. Nah, di sini kita akan menunggu untuk Genome Display Manager-nya untuk tampil. Jadi servisnya sudah jalan, tinggal tampilan grafisnya saja. Nah, seperti ini tampilan grafisnya. Di sini ada pilihan kita bisa try Fedora. Ini kita sudah lakukan sebelumnya di video saya yang satu lagi. Yang kita akan coba hari ini kita akan coba install. Jadi kita pilih install to hard drive. Biasanya pilihan pertama ketika melakukan instalasi itu adalah bahasa. Pemilihan bahasa. Nanti kita akan lihat menu awal dari proses instalasi. Nah, seperti ini ya. Di sini kita lihat menu awal adalah pemilihan bahasa yang akan kita gunakan pada saat proses instalasi. Kita bisa pilih bahasa Indonesia atau kita bisa pilih bahasa Inggris. Oke, kita coba saja bahasa Indonesia. Kita klik tombol lanjutkan. Di sini kita lihat settingan keyboard atau papan ketiknya sudah oke. Waktunya kita ada di Asia dan di Makassar. Kebetulan waktu saya itu sama dengan Makassar, waktu Indonesia Tengah. Oke, jadi tidak ada masalah. Yang menjadi perhatian kita adalah memilih partisi ya. Sini kita klik saja tujuan instalasi. Nah, karena di sini kita mau melakukan partisi secara otomatis, kita bisa pilih saja otomatis ini pada hard disk virtual kita. Kalau kita mau melakukan custom, kita bisa ubah tingkat lanjut untuk melakukan partisi secara manual. Tapi kita maunya cepat saja, kita bisa pilih yang otomatis. Oke, kalau sudah kita klik tombol selesai.
Oke, jadi sudah tidak ada masalah, kita bisa mulai instalasi, klik tombol mulai instalasi. Oke, di sini kita lihat dia sudah mulai melakukan instalasi, instalasi aplikasi ya, software. Ya, kita akan menunggu sampai proses instalasi ini sempurna atau sampai dengan 100%. Jadi cukup simpel ya instalasi Fedora sekarang, hanya memilih bahasa, kemudian memilih zona waktu, kemudian kita melakukan partisi ya. Langkah partisi pada proses instalasi itu adalah langkah yang krusial. Kita tidak disarankan memilih opsi yang tadi jika terdapat data lain pada hard disk kita. Karena kalau memilih opsi yang otomatis tadi, maka si Linux Fedora ini akan menganggap kita akan melakukan partisi seluruhnya, ya, seluruh space yang kita berikan untuk si Fedora. Sehingga kita tidak disarankan ketika di hard disk kita itu ada partisi lain atau ada data yang masih ada di hard disk kita lalu kita memilih untuk otomatis ya. Itu tidak disarankan. Yang disarankan adalah kita nanti memilih yang ubahan lanjut ketika ada data lain yang ada di hard disk kita. Ini karena kita instalasinya di VirtualBox sehingga tidak ada masalah ketika kita memilih proses instalasinya adalah proses partisinya adalah partisi secara otomatis. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Nah, kecepatan instalasi ini juga tergantung resource kita ya. Jadi kalau memori kita besar, cukup besar, maka proses ini tentu saja akan lebih cepat. Prosesor kita, prosesor dengan teknologi terbaru, tentu saja ini juga akan berpengaruh terhadap waktu ketika dia melakukan instalasi. Kita tunggu sampai prosesnya benar-benar selesai sehingga nanti tombol selesaikan instalasi ini bisa kita klik.
Kita lihat di sini dia sudah memasang bootloader, kemudian menjalankan tugas setup. Pasca instalasi, kita tunggu ya sampai ini benar-benar selesai instalasinya. Kita tunggu. Nah, kita lihat di sini proses instalasinya sudah selesai, sudah lengkap. Sekarang kita bisa klik selesaikan instalasi. Nah, kalau ini sudah selesai instalasi, eh, kita bisa coba untuk logout dan power off. Kita coba power off dulu. Nanti kita akan set agar bootingnya nanti tidak lagi lewat file ISO tapi langsung ke hard disk ya. Kita matikan dulu ini power off. Ya, ini sudah mati mesinnya. Di bagian sistem tadi boot ordernya itu masih mengarah ke file ISO ya, ke optical ya, atau ke DVD ini. Nah, sekarang kita akan ganti dia sehingga yang dibaca terlebih dahulu ordernya, boot ordernya adalah hard disk ya. Oke, kita bisa start lagi.
Ini berbeda dengan yang tadi ya. Ketika kita booting dari DVD-nya, maka yang tampil itu tadi ada start live, kemudian ada cek media. Nah ini kita bootingnya langsung dari hard disk ya. Artinya ini sudah terinstall di dalam mesin kita. Nah, ini bisa kita lihat tampilan si Fedora 33. Kita bisa klik mulai penyiapan. Oke, ini tidak ada masalah. Selanjutnya, nah, nanti kita pilih akun daringnya. Nah, kalau kita tidak mau, kita bisa lewati langkah ini. Nah, ini kemudian yang ditanyakan berikutnya adalah nama pengguna. Nama lengkapnya, misalnya saya isi nama saya. Nama penggunanya saya isi ini. Oke. Saya klik. Selanjutnya, kata sandinya saya buat saja. Yang sederhana. Selanjutnya. Oke, semua selesai ya. Sekarang kita klik mulai memakai Fedora. Nah, seperti ini tampilannya si Fedora ya. Selamat datang. Kalau kita mau memulai tour, kita bisa klik mulai tour. Kalau tidak, kita bisa klik tidak terima kasih. Nah, demikian proses instalasi dari si Fedora versi 33. Semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.